Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar, pecinta TV At-Tanwir, ngaji Ahkamus Sultaniyah. Ini memasuki pertemuan kedua. Mudah-mudahan yang kedua semakin membuat siapa saja yang mendengar atau mendengar cerita dari teman yang mendengar untuk lebih mengerti atau paling tidak ada tambahan pengertian hubungannya dengan imamah kepemimpinan yang pada akhir-akhir ini selalu menjadi perbincangan umat, bahkan terkadang sebagai ancaman ketika ada kelompok radikalisme yang akan membuat kerusuhan, bahkan menggulingkan pemerintahan, yang mungkin lupa bahwa dia ikut memilih urusan siapa yang jadi itu takdir Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ahlul imamati, anapun utawi ahli imamah, orang yang berhak menjadi pemimpin, yang berhak dipilih untuk menjadi imam. Dalam hal ini imam selain sholat, tidak hanya imam dalam sholat. Kalau di negara kerajaan, siapa yang pantas jadi raja? Kalau di negara seperti Indonesia, kabinet presidensial adalah presiden. Kalau parlementer adalah perdana menteri. Ketika beragama Islam, maka di sana ada aturan-aturan, ada tata cara, sistem, konsep yang perlu diketahui bagi umat Islam, bahwa ketika ada pemilihan siapa yang pantas, perlu diketahui wa amma ahlul imamati lan anapun utawi ahli imamah, fayuk tabaru mongko den gawe ibarat bihim dalam ahlul imamah apa arba'u syurutin, apa pira-pira syarat. Akadwa utawi salah sijine arba ayakuna iku yen ta ana sapa ahlul imamah, sapa man yang nanti jadi imam, Quraisyan iku bangsa Quraisy, minas samin. Istilah orang Indonesia, walaupun darah itu warnanya merah, ada pribadi-pribadi yang disebut warga darah biru. Jadi walaupun darah itu merah, ada sekelompok orang, pribadi orang disebut keturunan darah biru. Istilah bahasa kitab ya imamah, wong sing pantes dadi pemimpin, dadi imam nok ngarep. Maka dalam ajaran kita 4 syarat itu, yang pertama adalah suku Quraisy. Bahwa utawi Quraisyan maniku wong kana kang ana
Yaman wulida iku wis den lahiraken Quraisy bin Badar bin Nadir Dalilu Bani Kinanah. Suku Quraisy sudah sangat terkenal. Jadi walaupun tidak begitu paham siapa sebenarnya, pokoknya yang penting wong Quraisy. Wulida Quraisy bin Badar bin Nadir Dalil bin Kinanah. Bahkan kala lan temen wis dawaken sapa Ahmad. Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad sangat menghormati Imam Syafi'i. Imam Ahmad adalah salah satu dari mazhab 4 selain Maliki, Hanafi, Syafi'i. Dan masing-masing individu ini mendapat kehormatan yang sangat tinggi dari ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad dawuhake fi riwayatin mahnan kelawan men sungguh-sungguh ketika mengucapkan la yakunu min ghairi Quraisyin khalifatun. Ayakun ora ana min ghairi Quraisyin saka liyane Quraisy khalifah. Khalifah iku ora mungkin sak liyane Quraisy. Kata darah biru sebenarnya tidak perlu dibahas sampai mendiskreditkan. Karena bagaimanapun orang yang baik itu pasti berkehidupan yang baik, punya tetangga yang baik, keluarga yang baik. Apa salahnya kalau seorang pemimpin harus dari orang yang baik? Ya kita tidak usah terus bebas tanpa kendali, yang itu nanti justru bahaya. Dengan mengatakan demokrasi itu bebas, padahal liberal itu juga berbahaya. Cara kaidah usul fikih al asya ida itasa'a itu tidak ada. Kalau itasa'a boko, kalau terlalu luas ya harus dipersempit lagi. Nek kejembaran rusak. Tali tampar nek dilonggar ya ucul. Naleni teman-teman singset. Ini tawasud saja, mengikuti prinsip-prinsip para ulama yang tawasud. Orang yang mengatakan bahwa pemimpin bebas, sebenarnya itu telah terlanjur minum pil kebebasan. Di mana negara yang bebas, kehidupan yang bebas, dalam sejarah belahan bumi manapun, sampai ada negara yang berdiri kata judi, mungkin hanya baik menurut orang-orang yang hanya bicara berdasarkan hawa nafsu, tapi tidak bicara pada kebenaran hakiki. Ya kita terima apa yang dikake Imam Ahmad bin Hanbal. La yakunu min ghairi Quraisyin khalifah. Asane kaping 2 ayatuna yen to ana apa imam iku ala sifatiman. Tetep ing atase sifate wong ya suluhu kang patut. Apa ayatuna yen to ana ya imam iku qadhiyan. Jadi seorang imam
seorang yang di depan, mulai dari komando, panglima, presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, sampai kepala desa, itu yang paling pantas wajar untuk menjadi pemimpin adalah orang yang ada kepatutan untuk menjadi qadhi. Orang yang memutuskan adalah seorang yang punya kapasitas untuk pantas jadi hakim. Hakim itu dari hakama. Jadi sing iso ngukumi. Aja sampai pemimpin sing ora roh dosa, ora roh haram, gak roh halal. Walaupun di desa, di kampung, kalau ada orang tahu hukum, ketika ikut pilihan tidak dipilih, karena nanti dikhawatirkan kalau jadi pemimpin setiap hari kerjanya perintah sholat, perintah zakat, melarang yang mungkar. Jadi di Indonesia ada tradisi yang salah, tradisi menerjemahkan kalimat yang tanpa ilmu. Di Indonesia kalau ada orang mau pilihan ikut jago, kalau ada mulutan ikut bantu, kalau ada judi, bagian backing, kalau di warung semalaman ya betah melek, itu disebut nasionalis. Milih wong nasional wae, sok nek kene butuh tayupan gampang, nek golek izin nek kiai ora oleh, soalnya ya kiai kuwi roe sing apik-apik tok. Kamus nasionalis, nasional yang berasal dari bahasa Inggris, kebangsaan, nation, bangsa, ini masih banyak yang salah menerjemahkan. Maka lewat forum ini kami dari tenaga pengajar di At-Tanwir punya rasa tanggung jawab menjelaskan sebisa mungkin. Kalau memang Indonesia ini penduduknya beragama Islam, nasional ya Islam itu, tradisi ya tradisi Islam itu, hukum ya hukum yang di Indonesia, hukum yang bersumber dari agama. Ayyakuna qadhiyan. Jadi seorang pemimpin yang kira-kira pantas untuk menjadi qadhi. Nah, siapa minal khuriyati? Bayane wong merdeka. Orang yang merdeka. Bukan budak. Ini bukan berarti budak itu didiskreditkan, dimarginalkan, enggak. Tetapi pengalaman orang yang merdeka punya jiwa yang memimpin. Kalaupun pernah jadi budak, ya dimerdekakan dulu ketika punya pengalaman kehidupan dalam posisi yang dia sudah merdeka, maka kehidupan yang merdeka ada nilai positif. Yang kedua, wal bulughi lan bulug, bukan anak kecil. Kalaupun diartikan dewasa juga sangat pantas, karena ada orang sudah dewasa, umurnya sudah banyak, tapi kadang masih seperti kekanak-kanakan. Maka bahasa Arabnya orang yang sudah pantas itu bulug, sampai umurnya
sampai pengertiannya, sampai kedewasaannya. Jadi orang yang pantas jadi qadhi, orang yang pantas jadi pemimpin, merdeka, balik, wal aklu, ya minal khuriyati wal bulugi wal akli, dan berakal. Bahasa akal ini oleh Imam Ghazali dalam Mustasfa Ushul Fiqih. Akal bagian dari maslahah. Jadi maslahah ada 5, ada yang menyebut 6. Pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzul ardi, yang ketiga hifdzul akli, yang keempat hifdzun nasli, yang kelima hifdzul mali. Sampai negara dibentuk pun harus ada tujuan kemaslahatan. Akal penduduk menjadi sehat. Bagaimana warga negara menjadi yang berakal? Bagaimana orang yang hilang atau hilang akal, ada tanggung jawab yang berkuasa untuk menyembuhkannya. Apalagi calon seorang pemimpin harus yang berakal. Aklun itu dari bahasa Arab yang artinya banyak. Di antara arti yang paling pantas untuk dihubungkan dengan pemahaman perseorangan adalah aklun itu tali. Orang Arab mengatakan aku nali, bahasa Arabnya akaltu. Artinya akal itu tali. Orang kalau hilang akalnya, talinya hilang. Orang yang alat mengikatnya hilang, ya nggak ada malu, akalnya hilang. Kemampuan untuk menyimpulkan itu berakal. Walaupun punya otak, tapi bisa tidak punya akal. Karena akal ini sudah menyangkut otak itu sendiri dan produk dari otak yang bisa menyimpulkan, tahu mana yang benar, mana yang salah, mengenal kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar tidak gila. Wal ilmi lan ilmu, pengetahuan. Imam harus berilmu. Kalau hari ini kepala negara dipilih oleh ketua partai untuk mencalonkan diri, seperti di Indonesia, presiden ketika mau maju harus dapat rekomendasi dari partai politik. Dalam partai politik ada pakar-pakar, sampai pakar komunikasi, pakar ilmu politik, pakar ekonomi. Maka calon seorang pemimpin harus punya pengetahuan, paling tidak tahu bagaimana mengatur orang-orang banyak yang akan membantu kekuasaan, untuk mengatur jalannya pemerintahan yang pasti. Dalam pemerintahan ini ada urusan-urusan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Kalau sampai pemimpin tidak berilmu, hanya karena dipilih hartanya, maka yang menanggung akibat adalah pemilih itu.
para pendengar yang budiman, kenapa Nabi Sulaiman menjadi terkenal? Ya, karena ketika ada 3 pilihan, milih ilmu, milih harta, atau milih jabatan, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka jabatan dan harta bisa datang, dan yang menerima kedatangan itu terhormat. Di wong nek berilmu kok ketekanan harta, maka harta akan digunakan membantu orang itu ketika mau mempraktekkan ilmunya. Apalagi kalau punya jabatan, ilmu akan mengantarkan bagaimana suksesnya tugas-tugas pemerintahan. Tapi ketika ilmu tidak ada, apalagi ilmu agama nonsen, dia nggak merasa diawasi oleh Allah. Senajan duwe ilmu tapi ora ilmu secara lengkap, hanya mungkin ilmu administrasi, tapi ilmu agama kosong, tauhidnya nol, maka mesti angka yang harus ditulis apa adanya, angka itu dirubah. Jadi ilmu hanya sebatas bagaimana ngetik, menulis, mengucapkan, melaporkan, tapi merasa tidak diawasi oleh Allah, maka ada pengkhianatan. Kemudian wal adalati, orang yang pantas jadi imam adalah yang punya sifat adalah. Di dalam kitab-kitab kuning, semisal Hasyatul Bajuri, ini yang khasyah terkecil, adalah itu wong kang ora nglakoni dosa gede walaupun sekali, dan tidak mengerjakan dosa kecil secara terus-menerus, serta menjaga muru'ah. Iki sing diarani adalah wong sing gak nglakoni dosa gede, ndak pernah membunuh orang, ndak pernah melakukan zina, ndak pernah memberontak, yang pemberontakan itu merusak, juga nggak pernah melakukan dosa kecil. Umpama ketika dia sedang mengembala kambing, kambing itu tidak diberi ikat sekira ikatan itu menghalangi kambing tidak merusak tanaman orang lain. Kalau tanaman itu dengan kambing jarak 2 meter padahal talinya 3 meter, jelas 100% ada kemungkinan kambing akan makan tanaman. Itu bagian dari adalah. Termasuk juga yang menjaga kepribadian. Ini yang hampir jarang dilakukan oleh orang, mengenal tentang kepribadian, muru'ah. Kadang ada orang di jalanan hanya memakai katok pendek. Gimana ini? Kadang ada orang tertawa di depan orang banyak, terbahak-bahak. Ini sudah mengganggu kesimpulan bahwa orang itu punya adalah. Apa meneh
sudah dipanggil ustadz kadang keluar nggak pakai helm naik sepeda motor. Padahal mestinya kalau pakai kopiah seharusnya aku menurut corak negara melanggar tapi cek kopiah pantas lah. Ya mestinya ya helman gue kopiah itu yang baik. Karena ketika orang itu berkopiah, insya Allah akan menjaga diri. Maka bagaimanapun Indonesia ini, kalau ada rumah, ada kantor, ada gambar presiden dan wakil presiden, insya Allah gambarnya itu presiden dan wakil presiden yang berkopiah. Ya ini mungkin untuk mendekatkan pemahaman para ulama yang mengajarkan bahwa tanda adalah contohnya berkopiah. Ini tidak usah dibantah. Nah, hasil kopiah nek maksiat ya. Ini jenenge wong rewel. Yang ketiga, orang yang pantas jadi imam ayakuna iku yen to ana sapa imam qayyiman iku wong kang jumenengake bi amril harbi, wong sing jumenenge negakno urusan perang. Mulane nenggone Undang-Undang Dasar 45 presiden adalah panglima tertinggi, walaupun ada pangap, tapi panglima tertinggi urusan ini perang atau enggak perang. Nah, panglima angkatan bersenjata itu tugasnya ngomandu perang, tapi perang atau enggak perang ini qayyimnya, penegaknya, pemutusnya adalah imam. Wasiasati lan siasat politik. Imam harus mampu mengarahkan politik yang benar. Siapapun yang mendengar ngaji ini, tolong mengingat sejarah mulai dari kesultanan, kerajaan dulu, kesultanan. Walaupun dijajah Belanda masih ada sultan-sultan, masih ada tokoh-tokoh yang dianggap pemimpin. Maka dari masa ke masa ketika kita ingat bahwa pemimpin mulai dari raja sampai di Arab sultan, ini ketika kita lihat dalam sejarah Indonesia dijajah Belanda, Jepang, pemimpin-pemimpin itu tidak jelas kedudukannya. Artinya apa? Orang Indonesia, orang Jawa ketika manggil itu pemimpin, tapi juga masih mengatakan penjajah itu Ndoro. Jadi apa perintah Jepang nek esuk kon madhep ngetan nyembah srengenge ya ana sing gelem. Ketika seorang presiden sudah disebutkan setiap 5 tahun ada pemilihan, ternyata Indonesia pernah mengalami mestinya setiap 5 tahun pilihan tidak dilaksanakan. Jadi kurang konsistennya kesepakatan yang berupa undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 hanya menjadi slogan untuk diucapkan, ditaati kembali, tetapi tidak pernah dijalani. Tapi alhamdulillah karena masyarakat Indonesia
terjajah sekian lama, para ulama, para pemimpin bangsa, para tokoh-tokoh politik tetap berkeinginan kuat untuk mengembalikan bahwa Indonesia harus ada yang namanya demokrasi, harus ada musyawarah, harus ada kesepakatan, bahkan harus ada partai politik. Karena dari situlah akan terbukti nyata apa yang disebut musyawarah di dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Jadi musyawarah kudu wong akeh, ora kok wong loro. Dan di dalam politik ada yang namanya pemilihan menang dan kalah, termasuk konsep-konsep bagaimana seharusnya negara Indonesia yang sangat beragam suku bangsa, bahasa, dan agama. Yang jelas dan wajar dan harus diakui bersama bahwa mayoritas dalam dunia politik, mayoritas berhak untuk menjadi yang memimpin, menjadi yang mengatur. Tetapi mayoritas harus menghormati yang minoritas. Ini bagian dari keharusan menjadi satu keyakinan, menjadi konsep perpolitikan di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Politik yes, Islam yes, negara Islam. Kalau mengatakan yes, apa sudah bisa? Kalau mengatakan tidak, mungkin itu bahasa sesaat. Tapi nggak usah dipermasalahkan. Karena sebenarnya siasah ini urusan yang bisa dikatakan sesaat, tapi kalau dikaji secara mendalam, perpolitikan itu bisa selamanya sampai hari kiamat. Tapi yang paling penting adalah apa yang paling pas, ada kedamaian, ada keberuntungan dengan teori siasah. Menjadi ketua partai apa yang paling baik untuk bangsa yang di dalamnya berbagai suku agama. Cara apa, partai apa? Yang penting bukan untuk menang dan mengalahkan, bahkan menghilangkan yang lain, tetapi yang penting adalah mengusulkan, memusyawarahkan, menawarkan sebuah gagasan sampai pelaksanaan yang terbaik untuk dilakukan bangsa Indonesia. Yang penting harus ada konsep perdamaian. Kalaupun membangun, bagaimana pembangunan ini menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Bukan hanya sekedar pembangunan ketika dia membangun, tapi setelahnya ada orang yang meluluh lantakkan. Baik itu bangunan bersifat material atau mungkin bersifat tatanan kehidupan, perundang-undangan. Jadi seorang pemimpin harus yang ahli tentang siasat. Minimal kalau di Indonesia ini bisa banding-banding buku tokoh dalam bukunya Michael Hedges, 100 orang yang paling berpengaruh, mana yang terbaik. Kemudian melangkahkan kaki untuk berpolitik. Jadi tidak hanya sekedar nafsu, keinginan, kesempatan, tetapi karena tuntutan yang wajar. Kemudian seorang pemimpin harus dipilih orang yang mampu wa iqamatil hududi, orang yang menegakkan hak-hak. Indonesia baru ada
peraturan, tatanan, undang-undang, bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara memberhentikan karyawan, sudah geger kekisruan yang dilakukan. Demonya enggak penuh tata krama. Demonya sudah menjatuhkan, mengumpat. Maksudnya demo itu hanya menawarkan sebuah gagasan, mungkin bisa ditulis, mungkin tutup mulut cukup dengan tulisan, bukan untuk merobohkan negara, bukan untuk menurunkan presiden dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Tidak sombong, tidak radikal, tidak membenci orang. Karena di dalam Islam, ketika imam itu salah, maka makmum tidak boleh mengingatkan, batal sholatnya. Tetapi makmum tahu imamnya salah, makmumnya agar baca zikir subhanallah, niate muji Allah, maha suci Allah. Dini imam yang baik, ketika ada orang baca subhanallah, dia tahu diri, oh iya aku apa ya salah. Itu yang orang nyebut Allah. Seorang imam yang baik yang selalu ingat salah saya apa. Oh iya aku lali enggak tahiyat. Seandainya dunia ini dipimpin masyarakat yang ngerti ilmu, bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi makmum, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi rakyat yang mencontoh bagaimana beribadah pada Allah, bagaimana tuntunan ibadah. Contohnya dalam sholat saja, karena di situ ada imam dan makmum, insya Allah sejahtera rakyat ini. Ada orang mencuri, menurut hukum pidana Islam, orang yang mencuri asariq wasariqatu faqta'u aydiyahum. Ini perintah. Pokoknya wong kok nyolong dipotong tangannya. Tetapi zaman sahabat Umar radhiyallahu an, ketika ada berita, ada pernyataan ini berbuat salah, maka tidak langsung diputus. Karena mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa bisubuhat. Ketika ada orang dilaporkan mencuri, maka tidak langsung dipotong tangannya. Ketika ada berita orang itu zina, tidak langsung dirajam atau dipukuli sampai mati. Karena juga ada ayat wala tajassasu. Orang yang hidupnya selalu mengintai orang, itu juga larangan. Apalagi kalau mengintai tetangga. Maka Allah membuat pernyataan. Pernyataannya walladzina yarmunal muhsanati tumalam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jalda. Jadi walaupun hukum pidana itu dilaksanakan, tidak serta-merta anggaran perintah langsung dilakoni. Jadi ketika perintah itu mau dikerjakan, harus dihubungkan dengan hal-hal lain. Kenapa saksi itu kok harus 4 ketika itu saksi zina? Biasanya saksi ya, bukan pengintai. Ya. Nah, umumnya nek wong Indonesia yang nginceng, ada ngerarah bareng melok kondo. Padahal muni kondo, nek si B kae zina, dal dhek gak ngerti iku wae wong wis jenenge yarmunal muhsanat.
qadzab, dalih menuduh orang lain melakukan zina. Nek upamane wong zina iku hukumane 100 cambukan, wong sing nuduh angger muni tok ora melok roh mripate gak masih, nek bener-bener zina hukumane 80 cambukan. Artinya untuk mengerti tentang hukum pidana ini perlu ya, mendalami. Jangan lantas ada orang pidato pegang mik banter-banter, wong nyolong ku hukumnya Allah. Nek eneng hakim pemimpin gak gelem nganggo hukumnya Allah, bahwa kafirun, faulaika humul kafirun, humul dolimun, humul fasikun. Penake maka saya teringat ucapan Gus Dur bahwa ketika Indonesia nanti menjadi negara Islam akan timbul anarki, karena Gus Dur itu hidup di dunia hanya sebentar waktu itu, sekarang sudah beliau nggak ada. Ya jangan dikatakan bahwa Gus Dur itu apa yang diucapkan untuk sampai hari kiamat. Tapi yang jelas untuk hari ini belum menjadi tuntutan Indonesia harus menjadi negara Islam. Nah bagaimana? Ajarkan pada mereka umat Islam ini hukum-hukum Allah. Piye carane gak nyolong? Nah piye ya ben ora miskin. Bagaimana tidak merampok? Ya karena orang merampok kadang-kadang tahu ada orang yang mengumpulkan harta. Ketika jadi pejabat pamer harta. Maka yang lain bisa iri karena belum ada keadilan. Ya, jadi keadilan tidak ada, maka di sana akan timbul kecurigaan satu dengan yang lain dalam urusan kepemilikan harta. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bersama monggo dengan temannya, dengan siapa saja. Apa benar orang yang menyatakan wong sing gak motong tangan ini kafir? Kalau menurut saya itu orang yang gak mau sama sekali itu ya. Jadi kalau kita ya tetap punya pandangan bahwa hukum Islam zina dipukul 100 kali, kalau muson ya dihukum rajam, nek maling ya diketokane, benar hukum itu. Tapi zaman Rasulullah SAW apapun yang dilakukan atau apapun yang ditinggalkan oleh umat melakukan atau meninggalkan yang terlarang dengan cara tadarruj, bertahap. Dia sing nglakoni perintah itu ya ana tahapan. Ya. Menunggu tahapan. Tapi yang jelas perlu kami nyatakan di sini. Ketika ada hukum Allah dijalankan, contohnya seandainya nanti DPR yang beragama Islam yang mayoritas membuat hukum pidana, kalau zina dirajam, kalau mencuri dipotong tangan, insya Allah nggak ada setiap ada orang lewat tangannya terpotong karena mencuri. Jadi justru dengan ancaman atau mungkin ya akan terlaksana juga walaupun 1-2 orang, tapi yang lain sama takut. Coba Anda baca dalam tulisan-tulisan di papan kepolisian, ya, baik itu kepolisian di kecamatan, ya, polsek, di kabupaten, polres, di kota, provinsi, polda, bahkan di kepolisian Republik Indonesia. Di sana ada jumlah-jumlah orang yang membunuh, orang yang melukai orang lain. Ketika diteliti ternyata itu lebih banyak dari jumlah seandainya hukum pidana Islam itu dilaksanakan. Lebih aman. Karena sebagai umat Islam, rukun iman dengan kitab Al-Quran bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus ingin melaksanakan apabila itu sudah menjadi ketentuan Allah.
Tidak cukup kita hanya sholat ben ketok Islam tapi tidak beriman karena tidak mau melaksanakan. Apalagi kalau menjadi kelompok wong-wong sing tukang musuhi wong-wong sing pengen nglakoni agama Islam. Jadi sebenarnya ketika nanti hukum-hukum di Indonesia ini cocok dengan hukum Islam dan disetujui ya, dengan sadar, kalau mungkin kurang setuju ya orang itu besok jangan dipilih, itu konsep demokrasi yang sangat sehat, bukan menjatuhkan. Karena sudah ada batas pemimpin 5 tahun. Maka ketika ada iqamatul hudud, ya mari kita dukung. Tapi kalau dengan cara kekerasan, tidak model dakwah, ya kita hadapi dengan cara yang baik. Orang yang pantas jadi imam latul hikuhu ra'fatun. Orang nemoni ing man ing wong apa welas fidzalika. Artinya apa? Orang yang pantas menjadi imam itu orang yang penuh ra'fah. Moga Gusti Allah iku rauf. Monggo makhluk Gusti Allah rupane menungso yang rauf, yang belas kasih itulah yang paling pantas memberi aturan, memimpin. Rasulullah SAW ketika dihadapkan perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, 70 orang yang tertawan dalam perang Badar, menurut Umar bin Khattab 70 orang itu harus dibunuh semuanya. Soalnya wis merangi, wis musir Kanjeng Nabi. Tapi oleh Abu Bakar Siddiq 70 orang yang tertawan adalah keluarga kita, saudara, mungkin paman, mungkin ponakane. Suruh bayar tebusan saja, kita bagikan pada orang-orang yang gak punya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Belas kasih yang dilakukan. Inilah kepribadian Rasulullah sebagai pemimpin yang ditulis oleh Michael Head menjadi orang pertama yang paling berpengaruh di dunia, walaupun beliau hidup di kawasan penduduk yang tidak Islami, tetapi punya satu nalar yang sangat lengkap karena bersifat ilmiah dalam risetnya, bahwa dengan embargo minyak Saudi Arabia, negara barat, menjadi kacau ekonominya. Ini bagian dari tanda bahwa pengaruh Rasulullah Muhammad SAW dalam menyatukan visi misi, baik itu pribadi atau komunitas dalam negara. Wadzab bu latul hikmurok fatun bidalika wadzabbi lan urusan nolak anil ummati. Tugas orang imam yang ketiga yang pantas adalah orang yang bisa menolak. Menolak apa? Kalau ada penderitaan, kalau ada serangan, seorang pemimpin harus mampu menolak. Maka sampai hari ini negara manapun masih ada tentara. Belum ada satupun negara tanpa ada tentara. Mestinya orang-orang yang sok bilang human rights, hak asasi manusia, wah ini apa kampanye anti tentara, padha karo tentang Al-Qur'an. Gusti Allah nalika ndhawuhake inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka malaikat usul nek panjenengan ya Allah ngutus menungso dadi khalifah, jangan-jangan penggaweane menumpahkan darah. Ini kelihatannya dialog, tapi sebenarnya hukum yang akan berlangsung, bahwa manusia hidup dengan dinamika. Pasti ada positif ketika bisa memimpin yang baik. Lah masalah negatif
Sing hubungane mbek neraka ya tetep enek. Wong sing pengen ngerusak, wong sing pengen ngerusak dunia, wong sing pengen mateni wong. Dan inilah kekuasaan Allah. Arabi utai kang kaping 4 wong kang pantes dadi pemimpin ayakuna yen ta ana. Iku min abdalihim. Sangka luwih utamane nas, utamane umat. Pemimpin dicari yang abdal fil ilmi. Umpamane kok cara wong sing diarani wong berilmu iku duwe gelar profesor ya nek pancen enek ya profesor yang kita pilih. Kok sing dibutuhno ekonomi ya doktor ekonomi. Kalau memungkinkan. Buat dini lan agama, orang yang terhormat dalam tataran ilmu dan agama. Dan ini sebagai umat Islam kita punya tanggung jawab kampanye kapan saja, di mana saja. Wong sing mimpin wong kuwi nek iso ya wong sing duwe ilmu. Duwe ilmu hitung-hitungan. Oh, nek gawe laporan iku bener, nek ora duwe ilmu hitung-hitungan ya diamuk wae. Diamuk ae. Dan ini sangat tidak baik. Apalagi kalau pemimpin itu sebelum jadi dikampanyekan tokoh organisasi ini, tokoh santri, tokoh sebagai kiai, kalau tidak punya ilmu, ya ini namanya menurunkan derajat ya, yang sebelumnya selalu ditawarkan. Agama ya gitu, tidak cukup hanya ilmu agama, harus dipilih orang yang tauhidnya kuat. Seorang imam harus yang syariatnya benar, gak oleh ngawur. Termasuk orang yang baik hatinya, ya, hatinya baik, bukan hanya mata, bukan hanya lisan, tapi hatinya baik. Orang yang agamanya baik, hatinya baik, orang yang hatinya baik tidak mudah emosi, ya. Banyak diam daripada bicara. Kalaupun penting baru bicara. Kalau bicara hati-hati, tidak mengadu domba. Ini contoh-contoh beragama yang baik. Orang yang mencintai orang miskin, ini jelas orang yang agamanya baik. Orang yang mencintai anak yatim, ini jelas orang yang baik. Itu contoh-contoh ketika Anda mengerti agama, maka Anda akan tahu bagaimana kita memilih orang baik, yang baik agamanya. Waqat ruwiya lan temenis den riwayataken anil Imam Ahmad rahimahullah. Al-fadun pira-pira lafat taktadikan natrapi apa alfat. Isqata iktibaril adalati. Ing guguraken gawe ibarate adalah wal ilmi wal fadli. Jadi ada orang itu jatuh, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebaikannya karena sudah keluar dari lingkaran adalah ilmu dan fadl. Nah, apa itu? Faqala fi riwayati Abdus bin Malik Al-Qattan, wa man sapane wong kang gola bahum ngalahake ing man bisaifi klan pedang hatta sara sehingga dadi sapa man khalifatan wasmiyalan dinarani yaman amiral mukminin. Layak ilu ora halal ya hadin di wong suci yukminu kang beriman sapa ahad billahi wal yaumil akhir an yabita ing yen to nginepaken walaya rahu lan ora urus sapa wong hu ing man imaman ing imam alai ngatas iman diron iku bagus kana ana yaman al fajiron utawa fajir bahwa mongko utawi man amirul mukminin. Saya tidak mengajarkan
kalian untuk sing penting menang. Tapi seandainya ada kemenangan, ya, ada kemenangan yang dilakukan oleh orang yang menang perang, kita jadi orang yang kalah, maka orang yang menang karena perang itu harus kita akui sebagai pemimpin. Dan bagi orang yang kalah ya harus merasa kalah dan taat pada orang yang menang dan memimpin itu. Ini namanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam syariat, ya, dalam kehidupan bernegara. Bukan kok yang kalah langsung terus perang menanamkan permusuhan, ya. Selalu adu domba namanya namam. Dawuh Kanjeng Nabi layat khulal jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang pekerjaannya selalu adu domba. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan acara selanjutnya adalah istirahat karena sudah waktu menjelang zuhur. Dan apabila ada kalian kurang berkenan apa yang saya sampaikan, boleh menolak, boleh menerima, atau boleh mereaksi. Tapi arju minkum al-afa wa samahah. Ada kesembaran hati, dengan hati yang tulus, bisa nanti dengan cara yang baik. Pokoknya apa-apa sing apik. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.